Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus. Hari ini kita merayakan Yesus menampakkan kemuliaannya. Perubahan wajah Yesus di Gunung Tabor menyingkapkan identitas Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira agar orang-orang yang mendengarkannya bisa percaya dan diselamatkan. Misi Yesus yang harus terpenuhi yaitu membawa keluar kemanusiaan yang telah diperbudak oleh dosa dan yang mengurangi martabat mereka sebagai manusia. Untuk hal ini Yesus harus membayar harga yang mahal dengan mengorbankan dirinya, yakni melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Sehingga harga yang begitu mahal sekali yang harus dilakukan oleh Yesus demi keselamatan manusia dan juga keselamatan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, apakah tujuan dan alasan Yesus pergi ke Yerusalem? Tadi dikatakan bahwa Yesus itu menuju ke Yerusalem. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Para murid tidak mampu mencerna, menangkap apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus memahami arah dan tujuan kehidupan kita. Tujuan hidup kita bukan untuk mencari kesenangan, ketenaran, kekayaan, melainkan tujuan hidup kita itu adalah menjalankan misi keselamatan bersama Yesus yang kita ikuti. Suatu misi yang tidak mudah, namun membawa suatu keselamatan, membawa suatu kebahagiaan dalam hidup orang-orang yang percaya. Dalam doa dan keheningan Yesus mengalami kemuliaan. Itulah yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yang menarik bagi kita adalah ketika para murid sedang tertidur, lalu kemudian terbangun dan melihat Yesus dalam kemuliaannya dan disertai dengan keadaan Musa dan Elia saat itu. Lalu Petrus itu menyatakan dirinya begitu berbahagia berada di atas gunung. Bersyukur bahwa para murid tidak terlewatkan kesempatan yang indah, yaitu melihat suatu kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengalami kemuliaan dalam doa dan keheningan. Sangat berbeda dengan manusia pada zaman sekarang ini mengalami kemuliaan di mana mereka memperolehnya dalam keriuh, rendahan, dan juga dalam keramaian dan kegaduhan manusia. Banyak orang yang mencari kemuliaannya dengan cara-cara yang sungguh-sungguh menyakitkan orang lain. Orang merasa mulia setelah mengalahkan lawan politiknya, merasa bahagia bisa mengalahkan. Orang merasa mulia ketika bisa mengalahkan lawan bisnisnya dan saingan-saingan dalam bidang apapun. Hebat karena bisa mengalahkan. Itulah kemuliaan yang sering kita saksikan, betapa orang-orang itu merasa mulia, merasa terhormat dengan cara-cara mengalahkan orang lain. Padahal seringkali kemuliaan itu justru dialami, dirasakan di dalam keheningan, di dalam ketenangan hidup, bukan dalam keriuh dan di dalam dunia sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kalau kita renungkan dengan baik, pengalaman berada di atas gunung ketika semua telah melihat kemuliaan Yesus sebenarnya
dan mengenal siapakah diri Yesus yang sesungguhnya. Di atas puncak gunung tadi, Petrus merasa bahagia. Petrus merasa mengecap suatu kebaikan, suatu keindahan. Maka Petrus sampai berkata, "Guru, akan saya dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dalam situasi yang bahagia, dalam situasi yang menyenangkan, orang seringkali mau tinggal di situ selama-lamanya. Kalau bisa jangan pergi. Mungkin juga pengalaman Bapak sekalian, wah kalau di gereja itu tenang, bisa berdoa. Mungkin ada berpikir, ya sudahlah, tinggal di gereja saja. Padahal harus pergi, turun gunung, itulah yang harus kita lakukan. Yesus mengajak para murid tidak hanya di puncak gunung terus-menerus, tapi harus turun gunung. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita akan menghadapi masalah yang silih berganti dalam kehidupan yang konkret. Memandang kemuliaan Tuhan di balik semua kesesakan hidup, di balik semua kepenatan hidup, di balik persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita seringkali hampir tak bisa bernafas karena hidup terasa begitu berat sekali yang harus kita jalani. Apa yang perlu kita lakukan sehingga kita selalu bisa melihat kemuliaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing? Inilah yang ditawarkan Yesus pada para murid. Kamu itu harus bisa melihat kemuliaan di dalam hidup yang konkret, di dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kamu hanya melihat kemuliaan di puncak gunung ini, maka sebenarnya percuma. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita harus berani menghadapi kenyataan hari ini dan menemukan kemuliaan Yesus di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Menemukan pesan-pesan ilahi di balik peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sekalipun. Kita harus berpikir positif, tak selamanya mendung itu kelabu. Setelah hujan, lihatlah pelangi yang indah. Inilah yang mau dikatakan di dalam hidup yang konkret. Kita mampu satu melihat kemuliaan-kemuliaan yang ditawarkan Allah dalam kehidupan kita. Ketika Yesus wafat di salib, masih banyak murid yang tidak mengerti akan kemuliaan dari peristiwa penyaliban dan kematian Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, perikop Injil hari ini mengisahkan bahwa para murid tertidur. Hampir saja mereka melewatkan peristiwa penting, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Mereka tertidur. Hampir saja itu lewat. Demikian juga ketika Yesus disalibkan, para murid juga hampir tertidur. Tidak pernah ingat apa yang dikatakan Yesus, bahwa Dia akan bangkit setelah 3 hari di makam. Hampir tertidur. Itulah para murid. Apakah penderitaan, kesedihan, kesulitan, dan kesesakan kehidupan kita hari ini juga membuat kita hampir tertidur? Seperti sikap para murid tadi, hampir tertidur. Kita tidak mampu melihat kemuliaan yang ditawarkan Allah di dalam kehidupan kita, dalam kesesakan hidup kita. Semoga kita tidak melewatkan melihat bagian terbaik yang sedang Tuhan ingin bukakan kepada kita masing-masing. Semoga kita tidak tertidur, tidak terlena, tidak juga berpikir negatif pada saat kita mengalami kesulitan dan gelombang-gelombang hidup yang mungkin begitu dahsyat dan hebat. Kita mampu melihat kemuliaan, mampu melihat keindahan di balik peristiwa-peristiwa yang mungkin menyedihkan, yang mungkin menakutkan bagi kita semuanya.
Rencana apa Allah? Disinilah kita tidak melihat, inilah hidup yang konkret. Lihatlah, aku tetap bersamamu dalam situasi apapun juga. Perjumpaan dengan Tuhan dalam doa dan keheningan memampukan kita untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Maka dengan demikian kita dimampukan juga untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat para santo dan santa, mereka itu tampak mulia, tampak terhormat, tampak terpuji, justru karena mereka mampu bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup, dalam penderitaannya, dan mereka melihat kemuliaan Allah di dalam hidup mereka yang mungkin secara fisik, secara lahiriah merasakan bahwa dia menderita, namun ternyata batinnya itu menemukan kemuliaan. Mungkin mereka juga bersyukur, Tuhan, saya bisa melayani Engkau dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita mohon berkat pada Tuhan, agar dalam kesulitan-kesulitan hidup, dalam penderitaan, dan juga dalam persoalan-persoalan hidup ini, kita tetap mampu keindahan-keindahan hidup, bahwa Allah merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita terpuruk di dalam penderitaan, dalam kesulitan. Karena di balik itu semuanya, lihatlah Yesus yang tersalib. Tapi di sana tampak kemuliaannya, dia masih mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kemuliaan, bahwa pengampunan itu begitu agung, begitu luar biasa. Semoga kita mampu meneladani Kristus yang menemukan kemuliaannya di balik salib, di balik penderitaan yang sangat mengerikan sekalipun.